Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga dimanapun saat ini berada selalu dilindungi Tuhan dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-77 Majalah Narwastu. Kami kembali berbincang dengan seorang tokoh masyarakat, seorang pengusaha nasionalis, juga komisaris utama Bona Mitra Group, juga ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih, dan juga pendiri dan wakil ketua umum Punguan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia. Beberapa waktu yang lalu beliau sudah tampil di podcast kita bicara tentang organisasi kemasyarakatan yang berbuat untuk kebaikan di tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beliau ini termasuk pengusaha yang menurut saya agak unik ya, karena beliau juga seorang motivator. Jadi senang berbincang, sharing, memberikan edukasi kepada anak-anak muda, supaya anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang mandiri, berkarakter, dan tidak loyo. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan beliau. Saya sapa dia. Shalom Pak Pasaribu, apa kabar? Salam buat semua penggemar Narwastu. Ya, kita akan berbincang tentang organisasi yang Bapak dirikan dan juga Bapak salah satu wakil ketua umum Punguan Pemparan Raja Pasaribu Indonesia. Kami dapat informasi Pak Pasaribu kemarin sudah terbentuk juga di DKI Jakarta ya, organisasi ini. Mungkin bisa Bapak ceritakan kepada para sahabat Narwastu. Iya, selamat sore para sahabat Narwastu. Kami dari Punguan Pemparan Raja Pasaribu DPP mendirikan lagi PPRPI khusus wilayah Jakarta Raya. Nah, ini dibentuk wilayah ini, PPRPI wilayah adalah untuk mengakomodir kebutuhan parhata pembicara adat baik di pesta sukacita maupun di pesta dukacita. Ini yang harus kita rangkum dan kita bisa kita layani marga Pasaribu di daerah, khususnya di daerah Jakarta Raya. Iya, kalau kita bicara tentang organisasi paguyuban, apalagi organisasi marga dari Sumatera Utara, berupaya ingin membantu pemerintah mensejahterakan warganya. Kami dapat informasi juga PPRPI akan mengadakan di Jakarta syukuran tahun baru ya, Pak Pasaribu 2024 atau Bona Tahun. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga. Iya, dengan dibentuknya PPRPI wilayah Jakarta Raya, untuk pertama sekali akan Marbona Tahun di bulan Januari 2024 adalah sebagai kebahagiaan kita untuk memberitahukan juga kepada saudara-saudara kita marga-marga Batak yang sudah bertingkat nasional bahwa inilah kami PPRPI wilayah Jakarta Raya telah bisa melakukan Bona Tahun. Karena kalau melakukan Bona Tahun itu adalah kewajiban dari wilayah Jakarta Raya. Kalau DPP itu hanya sebagai pengurus pusat ya. Jadi yang punya warga adalah wilayah Jakarta Raya. Oleh sebab itu Bona Tahun pertanggangan bolong Bona Tahun itu akan di Jakarta akan diadakan oleh PPRPI wilayah Jakarta Raya itu. Iya. Kalau kita bicara tentang esensi atau makna dari Bona Tahun itu di kalangan masyarakat Batak sendiri, apa maknanya Pak sebenarnya? Ya, Bona Tahun kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa marga Pasaribu sekarang ini sudah punya organisasi di Jakarta Raya yang bisa akan mengayomi, terutama menjadi partner pemerintah untuk membantu juga warga Pasaribu yang kurang mampu, warga Pasaribu yang perlu dapat bantuan pendidikan dan ya seperti bantuan hukum. Nah, kalaupun terjadi sesuatu kepada warga PPRPI, ada kami dari Jakarta Raya yang siap mengulurkan tangan buat warganya PPRPI di Jakarta Raya. Bahkan bukan hanya Jakarta Raya sebetulnya, kalau berbicara lagi nanti ke tingkat atas, saya juga termasuk salah satu wakil ketum di DPP. Oleh sebab itu di Jakarta kebetulan saya juga ditunjuk menjadi Dewan Penasehatnya, Dewan Pembina. Oleh sebab itu saya ini merangkap untuk
membantu ya marga Poparan lah, Poparan marga Pasaribu. Yang disebut Poparan Pasaribu di sini adalah ya anaknya Boru, Bere, dan Ibe Bere. Iya. Berkaitan dengan acara syukuran tahun baru 2024, kami dengar juga ada bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada warganya. Bisa ceritakan itu, Pak? Paling utama yaitu, jadi pertama kita akan memberikan bantuan pendidikan kepada yang berprestasi, marga Pasaribu, baik Boru, Bere, kita akan berikan bantuan pendidikan. Bahkan nanti kita juga akan berikan bantuan bukan hanya di Jakarta, sampai ke pelosok-pelosok, misalnya seperti di kampung halaman kita, Haun Atas, itu kita akan bantu mungkin beberapa laptop supaya mereka lebih bisa bergairah untuk pendidikan ya. Nah, kemudian kalau ada lagi dari Poparan Raja Pasaribu ini kebetulan yatim atau yatim piatu yang tidak mampu, itu kita prioritaskan. Lalu kita juga akan memberikan bantuan juga kepada UKM marga Pasaribu atau Boru Berenya yang serius untuk berbisnis, kita akan berikan bantu. Begitu ya. Nah, kalau bisa ada yang tersangkut kasus hukum pun, kita juga akan berikan bantuan hukum. Itu misi kita untuk meringankan beban, karena tidak semua yang beruntung dari Poparan Raja Pasaribu ini. Iya, terkait dengan acara syukuran tahun baru atau bona tahun PPRPI DKI Jakarta, apa yang direncanakan di acara tersebut dan rencana kapan dan di mana? Minggu kedua di apa itu, dekat pinggir jalan tol Cawang itu, Hotel A67 ya. 678 kita rencanakan di situ. Di sana bisa menampung sekitar 600-700 orang. Kita berdua bersama mengucap syukur. Ya, setelah itu dengan ucapan syukur tadi, mungkin kita juga menggairahkan supaya lebih bergairah, kita akan memberikan juga door prize yang hadiah pertamanya itu nanti sepeda motor Honda, dan juga ada kulkas, ada TV, ada beberapa laptop, dan ada beberapa handphone. Bagi mereka yang beruntung, silahkan menikmati hadiah door prize yang diberikan oleh PPRPI wilayah Jakarta Raya. Inilah bentuk kepedulian kita kepada mereka, dan supaya nanti merangsang generasi Pasaribu ini mengetahui untuk lebih lebih merasa bahwa ada yang melindungi mereka kalau mereka itu berprestasi. Begitu ya. Para sahabat Narwastu, perlu juga diketahui ya, Pak Sahat Parudin Pasaribu ini juga seorang aktivis organisasi. Beliau memimpin Ormas Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia. Dan di pemilu 2019 yang lalu beliau ini termasuk relawan Jokowi yang sangat militan. Mungkin kita juga perlu bertanya ya, apa yang dipikirkan Pak Pasaribu sekarang menjelang Pilpres atau pemilu 2024 ini dengan situasi saat ini yang cukup dinamis ya. Anaknya presiden pun sudah tampil sebagai calon wakil presiden dari salah satu capres. Iya, saya termasuk yang mengikuti perkembangan di Pilpres tahun 2024 ini sebagai orang yang pernah membantu Pak Jokowi, relawan Jokowi ya di DJM itu, dukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk terpilih jadi presiden tahun 2019. Saya kan bergerak jadi kami relawan dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, pada waktu itu, kenapa kita sangat tertarik menjadi relawan Jokowi? Karena kita lihat jejak rekam Jokowi dari mulai dia wali kota pertama, terus wali kota kedua, jadi dua periode beliau itu jadi wali kota. Kemudian beliau itu juga pernah gubernur DKI walaupun hanya sekitar 2 tahun. Lalu tahun 2014 beliau terpilih jadi presiden periode pertama sampai 2019. Nah, lalu kami ikut untuk membantu beliau di 2019 ke 2024. Kita ikut, kita banyak mengorbankan waktu dan juga dana yang besar. Tapi belakangan ini keikutan Pak Jokowi yang kami lihat, yang kami kenal sekarang, tahu sekarang ini seakan-akan bukan Jokowi yang kami kenal tahun 2018-2019.
Jadi kalau misalnya ditanya saya pribadi untuk pilpres ke depan, kecewa tidak? Saya sangat kecewa dengan sikap Bu Jokowi. Nah, tadinya kita punya pengharapan di keluarganya Jokowi ini. Pengharapan kita tadinya Pak Jokowi tetap di PDIP membela Ganjar, lalu Gibran itu akan bisa nanti masuk ke gubernur pada waktu periode kedua berikutnya, bahwa dia akan menjadi menteri, lalu berikutnya lagi dia akan menjadi kader PDPI untuk presiden setelah Ganjar. Itu perkiraan kita. Nah, kita sangat berharap PDIP ini untuk kuat di parlemen dan juga terpilih sebagai presiden dari PDIP, karena kita ingin supaya sistem pemerintahan kita presidensial ini akan tetap langgeng presidensial, bukan lagi didominasi. Kita kan sekarang ragu-ragu, apakah kita parlementer, sistem kita presidensial, tapi parlemen kita multipartai. Kadang-kadang jadi kacau kan. Kita berdambakan jadinya PDIP ini unggul di parlemen dan juga terpilih sebagai presiden dari PDIP. Jadi sebab itu kita mengharap, memang katanya, saya nggak tahu persis, katanya keunggulan Jokowi itu sekarang itu 80%, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia ke Jokowi 80%. Sementara tingkat kepuasan ke Anies Baswedan itu hanya sekitar 20%. Kalau itu benar, berarti menurut kepuasan sekarang kemungkinan besar akan menang Pak Prabowo kalau dari kepuasan presiden. Tapi kalau dilihat dari keraguan-raguan sebagian besar seperti kami relawan, kalau sampai lah Gibran yang jadi wakil presiden dan itu memenangkan, kita sangat khawatir terhadap kemampuan Gibran kalau dia menjadi wakil presiden. Iya, sebagai orang yang pernah ikut menjadi relawannya Pak Jokowi di pemilu 2019, seandainya Pak Pasaribu misalnya bertemu dengan Pak Jokowi, apa yang Bapak mau sampaikan ke beliau langsung? Saya akan bilang, Pak Jokowi, saya mengenal Bapak orang baik, orang hebat, orang yang sangat tulus selama ini. Ternyata apa yang saya kenal Bapak itu bukan Jokowi yang saya kenal sebetulnya. Tidak. Karena gini ya, yang saya lihat di Indonesia ini, kesetiaan itu abadi. Malah ketidaksetiaan itu hanya sementara. Itu. Terkait dengan Pilpres 2024, apa harapan Bapak nanti kepada warga bangsa ini? Ya, kita akan ajak masyarakat Indonesia, mari kita pilih presiden yang lebih hebat dari Jokowi. Siapa presiden yang lebih hebat dari Jokowi? Pertama, harus lebih sehat. Itu yang pertama dulu, dari kesehatannya. Harus lebih sehat, kemudian harus lebih dewasa dalam berpolitik. Jadi saya pikir harapan kita sebagai pernah relawan Jokowi, saya sekarang kembali beralih menjadi relawan Ganjar. Karena saya relawan Ganjar, pendukung Ganjar, ya tentu saya mengimbau masyarakat Indonesia, mari kita pilih Ganjar sama Pak Mahfud. Itu harapan saya. Para sahabat Narwastu, ini Pak Pasaribu ini cukup menarik kita cermati ya. Walaupun dulu beliau relawan Pak Jokowi, tapi beliau tidak pernah berpikir supaya menjadi komisaris di BUMN, tapi tulus mendukung. Bapak bisa jelaskan kenapa Bapak sampai waktu itu begitu militan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf Amin di 2019? Nah, di kondisi tahun 2018, Pak Jokowi ini dilawan sehingga kita dengan rela, betul-betul rela berkorban pada waktu itu, harus kita dukung Jokowi. Karena Jokowi ini track recordnya sangat bagus menurut kita pada waktu itu. Sangat baik. Inilah keteladanan, inilah calon presiden sangat baik yang paling cocok buat Indonesia. Kita begitu waktu itu, ya. Nggak ada niat untuk meminta menjadi jabatan. Nah ya, pada waktu Pak Jokowi sudah terpilih, saya beberapa kali diundang teman-teman untuk minta jabatan ke istana. Saya bilang tidak, saya relawan, rela berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pebisnis. Saya nggak akan mau mengorbankan bisnis saya karena masuk jabatan di pemerintahan, tidak. Karena tanggung jawab saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga saya, adalah di bisnis ini, bukan di jabatan di pemerintahan atau menjadi komisaris BUMN, tidak. Nah, yang ketiga pertimbangan saya waktu itu,
Kalau misalnya saya duduk jadi komisaris salah satu perusahaan BUMN, yang di belakang saya relawan itu pun banyak. Nah mereka kan minta jatah, kenapa hanya Pak Pasaribu aja dapat jatah? Kan tidak. Nah dengan saya tidak mau terima jabatan, akhirnya relawan yang saya kumpul itu setelah sepakat bubar, karena saya amplopin aja, kita udah bersusah payah, Pak Jokowi sudah menang, kita tidak mengharapkan bagian, namanya juga relawan, saya amplopin mereka, pulang bubar dengan baik-baik. Gitu ya. Oke. Yang terakhir Pak Pasaribu, kita berada di tahun politik 2023 dan 2024. Kita juga akan menyongsong Natal dan Tahun Baru 2024. Apa harapan Bapak kepada umat kita? Ya, sebenarnya di 3 pemimpin ini, kalau yang saya lihat, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo maupun Anies, mereka itu menjaga kemajemukan. Namun ada pengharapan ke depan kita akan memilih presiden yang bisa sebetulnya melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Terkait dengan suasana Natal tadi, apa harapannya kepada umat kita? Natal sebenarnya gini, Natal itu surga bergembira ria atas datangnya juru selamat ke bumi, ya kan? Nah, harapan kita, mari kita umat Kristiani sama-sama merayakan Natal bersukacita. Itu harapan saya, karena Indonesia yang aman sejahtera ini perlu kita doakan bersama bahwa Kristus telah datang ke bumi dan Dia akan menjadi juru selamat manusia. Harus kita bergembira ria di dalam Tuhan. Itu aja harapan saya. Ya. Terima kasih Pak Pasaribu atas perbincangan kita. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Bapak Insinyur Sahat Parudian Pasaribu, Magister Pendidikan, seorang pengusaha nasionalis, juga seorang tokoh masyarakat yang tadi berbicara banyak tentang kemasyarakatan dan fenomena politik menjelang pemilu 2024. Akhirnya kami undur diri. Tetap para sahabat Narwastu jaga kesehatan. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.